Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami kepada malam ke-24 di malam bulan Ramadan ini. Dan setelah kami baca setiap malam satu juz melalui salat tarawih, berarti kami telah menyelesaikan juz ke-24. Insya Allah esok berkat bimbingan Allah kami masuk kepada juz yang ke-25. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam ini saya ingin menyampaikan soal zikir dan pikir. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir dan berpikir. Sesungguhnya manusia itu terdiri dari dua unsur yang berasal dari alam yang berbeda, yaitu jasad yang berasal dari material atau sahadah, dan ruh yang berasal dari ruhaniyah. Kemuliaan manusia itu justru terletak pada ruhaniyah ini, karena ruh yang ditiupkan kepada tubuh manusia itu, ruh itulah ruh yang datang dari Allah. Ruh itu pula lah yang mengangkat kemuliaan manusia itu. Makanya semakin dia memelihara ruhnya, rohaninya, ruh yang datang dari Allah, karena manusia itu sebelumnya tidak ada apa-apa, begitu ditiupkan roh, ketika itulah dia menjadi mulia, karena Allah telah meniupkan rohnya. Jadi unsur rohani itulah yang menyebabkan manusia itu memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk hidup yang lain. Para pendengar yang berbahagia, pikir adalah aktivitas akal, dan zikir adalah aktivitas rasa atau syuur. Pikir mengasah kepekaan akal sehingga menjadi akal yang cerdas, sedangkan zikir mengasah kepekaan rasa sehingga sensitif dan mudah menangkap nur ilahi yang tak dapat dijangkau melalui akal. Zikir juga merupakan aktivitas untuk mengasah kepekaan sifat-sifat yang mulia seperti keadilan, keindahan, kesabaran, kebijaksanaan, dan lain-lain sebagainya. Para pemirsa, seseorang yang terlalu mengutamakan pikir dan melupakan zikir berarti melupakan keterbatasan pikir itu sendiri, sehingga sulit menangkap fenomena-fenomena yang sifatnya di luar ruang lingkup akal. Dan sayangnya orang yang demikian ini menutupi kekurangannya dengan membuat justifikasi bahwa sesuatu yang di luar daya pikir tidak bernilai sama sekali. Dan seringkali orang-orang yang berat di kepala ini mengakali sesuatu tidak masuk akal, sehingga menjadilah dia akal-akalan. Sebaliknya pemirsa, orang yang terlalu mengutamakan zikir berat di dada telah melupakan kurnia Allah yang sangat besar, yaitu akal. Akal adalah pemberian Allah untuk manusia dan diberi tanggung jawab sebagai khalifah di permukaan bumi. Dengan akal, kemampuan manusia dapat berkembang untuk hidup sesuai dengan hukum-hukumnya atau disebut dengan sunnatullah. Orang-orang yang berat di dada ini lupa
Mengapa kata pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah Iqra? Iqra adalah input akal, dan input ini tidak akan berguna kalau tidak diproses dengan pikir. Jadi kalau kita lihat, zikir adalah suatu aktivitas yang mempertahankan selalu ada komunikasi dengan Allah, dan melalui kesadaran ini di setiap tempat dan setiap waktu dia berzikir kepada Allah pada keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring, yang artinya kontak dengan Allah itu setiap waktu, setiap saat, dan di setiap tempat. Zikir seringkali dipersempit maknanya hanya pada membaca asma Allah atau asma Allah berulang-ulang, bahkan dengan metode khusus pada jumlah yang khusus pula. Memang tidak salah melakukan hal yang demikian, bahkan semakin banyak disebut semakin baik, karena sesuatu yang disebut berulang-ulang berpotensi untuk merasap ke dalam satu hari. Tapi sesungguhnya meresap saja tidaklah dan belumlah cukup. Makna zikir sebetulnya lebih dari itu. Apa itu? Kita berusaha meniru sifat-sifat Allah yang tercermin dalam Asmaul Husna. Meniru berarti mewujudkan sifat-sifat mulia tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan amal. Zikir juga berarti kontak kepada Allah dan sadar betul bahwa Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kita, sehingga orang yang benar-benar berzikir dapat mengotorinya, akan selalu membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit yang dapat mengotorinya. Dengan demikian, zikir dapat membersihkan jiwa. Jiwa menjadi sensitif terhadap sinyal-sinyal yang datang dari Allah. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan bahwa makna zikir dipersempit dengan menghitung buah tasbih. Berhenti di situ, dan ini tentu tidak dapat menyadap keuntungan berzikir. Tetapi orang yang melakukan ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak melakukannya, atau hanya melakukannya pada saat-saat yang kritis. Perlu diingat bahwa zikir pada prinsipnya kontak dengan Allah. Oleh karena itu, salat pun adalah salah satu aktivitas zikir. Oleh karena itu, camkanlah betul-betul kalau lagi salat bahwa Anda sedang berkomunikasi dengan Allah. Bila salatnya betul, akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari di negeri Nusantara tercinta ini, misalnya di mana banyak yang sholat tapi banyak pula korupsinya. Ramai-ramai membangun rumah ibadah baik di perkantoran, namun korupsinya dalam berbagai bentuk semakin menjadi-jadi. Itu sebetulnya disebabkan oleh salatnya belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi salatnya belum benar. Ini satu bukti lagi dari zikir. Dalam hal ini, salat rohnya harus dicamkan, laksanakan dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya dalam waktu formal 5 kali sehari itu. Jadi kalau kita persingkat, zikir dan fikir keduanya harus berjalan sama. Marilah kita telah ayat Al-Quran yang terkenal tentang seseorang yang memiliki kemampuan zikir dan fikir, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir atau ulil albab, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka juga selalu bertafakur, berfikir tentang penciptaan
langit dan bumi dan berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanallah, jauhkanlah kami dari api neraka. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.